langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu pengertian hakim. Bisa kita lihat, berdasarkan pasal 1 angka 8 UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam perspektif usul fikih berasal dari kata hakama atau kodi yang berarti memutus. Sedangkan menurut bahasa, hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian hakim menurut syara, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh para penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba memaparkan beberapa materi mengenai kode etik profesi hakim. Kode adalah suatu program pengetahuan, sedangkan etik adalah etika dan moral. Etika dari seorang hakim dalam muka persidangan atau dalam kehidupannya, yaitu pertama bersikap tegas dan disiplin, kemudian penuh pengabdian pada pekerjaannya, kemudian pada nomor tiga bebas dari pengaruh siapapun, keempat tidak menyalahgunakan kepercayaan atau menyalahgunakan jabatan, kedudukan, wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongannya, dan kelima tidak berjiwa mumpung, enam tidak menonjolkan kedudukan, dan ketujuh menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan, yang keenam berpegang teguh pada kode kehormatan hakim. Dan tercantum juga dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 04/2-SKB/4/2009 tentang kode etik dan pedoman laku hakim. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai kedudukan hakim yang melanggar kode etik. Adapun sanksi-sanksi pelanggaran kode etik mengenai hakim yang melanggar, yang pertama itu teguran secara tertulis, dua pemberhentian untuk sementara, dan yang terakhir itu pemberhentian untuk selamanya. Seorang hakim diangkat dan dapat diberhentikan dalam masa tugasnya dengan melibatkan DPRD atau anggota legislatif. Adapun tugas Komisi Yudisial berwenang mengevaluasi serta menilai setiap kinerja Hakim Agung. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan kinerja hakim, apabila terdapat pelanggaran yang sifatnya pelanggaran hukum atau pelanggaran etika yang diancam dengan sanksi pemberhentian hakim, maka usulan pemberhentian itu diajukan melalui Komisi Yudisial untuk dapat persetujuan dari DPRD atau lembaga legislatif. Dan apabila ajuan itu disetujui oleh DPRD setempat, maka Komisi Yudisial akan mengajukan untuk ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dan undang-undang tentang kehakiman ada pada pasal 25 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun pemerintahan
mempunyai hak untuk memberhentikan seorang hakim dari jabatannya, namun tindakan tersebut dibenarkan selama mempunyai sebab-sebab yang dapat menghilangkan jabatan hakim. Di antaranya ketika hakim itu gila, sakit, mengingkari jabatan sebagai hakim, dan ketika hakim itu fasik. Jika seorang hakim menjadi fasik, maka dengan sendirinya ia telah terpecat dan putusan yang telah dijatuhkan itu tidak boleh dilaksanakan lagi. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya yaitu konsep peradilan dalam Islam. Pada dasarnya, sistem hukum nasional di Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 subsistem hukum, yakni sistem hukum barat, yaitu merupakan warisan oleh penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan produk Belanda sampai saat ini masih banyak yang berlaku seperti KUHP, KUH Perdata, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sistem hukum adat yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Yang ketiga yaitu sistem hukum Islam, sifatnya religius. Menurut sejarahnya, sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia. Pada penjelasan selanjutnya, saya juga akan sedikit untuk memaparkan konsep kehakiman dalam Islam. Perjalanan sejarah suatu kekuasaan kehakiman dalam Islam menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif yang sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya. Semuanya bersatu di bawah satu kekuasaan umum, yaitu kekuasaan kehakiman yang menyebutkan lembaga pelaksanaan hukum atau biasa dikenal dalam Islam itu adalah Nizam al-Qadha. Dan lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum itu yang berupa Nizamal Mazalim. Kesemuanya itu adalah untuk menegakkan ketertiban umum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat. Sekalipun kedua lembaga tersebut di dinasti tersebut berbeda penggunaan persilatan untuk pelaksana kekuasaan kehakiman adalah akan tetapi masing-masing badan yang berada di bawahnya sama-sama memiliki 3 badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni wilayatul qadha, wilayatul al-isbah, wilayatul al-mazalim. Dan kemudian konsep dalam hakim Islam ada penetapan syariat Islam yang kemudian bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia, dan penerapannya memerlukan suatu lembaga untuk penegakannya karena tipe lembaga hukum itu tidak dapat diterapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, perbedaan kode etik profesi jaksa dengan kode etik profesi lainnya. Di sini ada 3 profesi yang kami garis bawahi. Yang pertama itu etika profesi hakim, yang sudah kita bahas di awal. Seorang hakim bekerja sebagai penegak keadilan, karena itu di tangan para hakim terdapat tugas yang sangat mulia dan menegakkan keadilan. Terlebih lagi karena di tangan para hakimlah terdapat palu yang akan memutuskan suatu perkara sehingga menyebabkan banyak putusan yang sangat penting dalam hidup manusia. Yang kedua,
Etika profesi jaksa. Jaksa adalah profesi yang merupakan kuasa dari masyarakat. Profesi ini bekerja atas nama masyarakat, membawa kasus-kasus yang merugikan kepentingan masyarakat untuk dibawa ke pengadilan. Yang dalam istilah hukumnya, jaksa disebut dengan penuntut. Meskipun jaksa merupakan pegawai pemerintahan atau pegawai negeri, tetapi karena jaksa merupakan suatu profesi, maka dalam menjalankan tugasnya, jaksa memerlukan suatu kode etik. Di samping itu, mengingat kompleksitas dari tugas dan kewenangan jaksa tersebut, maka dalam menjalankan tugas tersebut, kepada jaksa diperlukan suatu rambu-rambu etika di samping rambu-rambu hukum. Rambu-rambu etika bagi kejaksaan terdapat dalam Kode Etik Jaksa yang sudah diatur pada Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk selanjutnya, etika profesi advokat. Advokat bekerja untuk dan atas nama kliennya, membawa kasus-kasus yang merugikan kepentingan ataupun keinginan kliennya ke pengadilan. Ironisnya, dalam kenyataannya, advokat merupakan profesi yang sangat dibenci oleh masyarakat. Bahkan, suatu penelitian menyimpulkan semakin besar rasio advokat dan dari jumlah penduduk, maka semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.